Hari ini kita akan membahas soal, kita bahas satu-satu dari soal yang pertama. Seorang perempuan yang hamil 12 minggu mengeluh sering pusing. Kemudian di sini ada kata kunci konjungtivanya pucat. Nah, kalau dia konjungtivanya pucat, maka kita sudah bisa tegakkan diagnosa dia mengalami anemia. Nah, kalau dia sudah anemia, meskipun dia masih kurang dari 12 minggu, kan kalau kita masih ingat teorinya, zat besi itu kita berikannya di atas 16 minggu ketika mual muntah sudah mulai hilang. Akan tetapi, jika dia sudah anemia saat kita deteksi dini di awal atau di kunjungan yang pertama, maka tablet Fe harus diberikan sesegera mungkin, jadi tidak menunggu mual muntahnya hilang. Oke, jadi untuk soal ini karena dia sudah anemia, maka jawabannya menjadi yang A. Oke, jadi teman-teman kalau galau atau bingung melihat opsi jawaban yang sama-sama benar, coba tentukan dulu prioritas masalah dalam soalnya apa. Ya, coba tentukan prioritas masalahnya dalam soal itu apa. Kalau kita udah ketemu prioritas masalahnya, maka pilihlah jawaban yang mengatasi prioritas masalah kita itu. Kemudian soal berikutnya. Dalam soal ini ada seorang perempuan G2P1A0 keluar bercak darah dari jalan lahir dan mulas. Kemudian porsionya tertutup. Apa diagnosa yang akan teman-teman tegakkan dalam kasus ini? Karena kita tidak bisa menentukan diagnosa kalau kita tidak bisa menentukan asuhan jika kita tidak membuat diagnosa yang benar. Apa diagnosanya? Porsionya tertutup, dia perdarahan. Kalau kita lihat TFU-nya, dia pertengahan pusat simfisis, berarti dia masih 16 minggu dengan porsio yang tertutup. Maka diagnosanya adalah pasti abortus ya, karena masih kurang dari 20 minggu. Nah, sekarang abortus apa yang porsionya tertutup? Abortus imminens ya. Nah, sekarang dia sudah kita bisa diagnosa dengan abortus imminens. Apakah asuhan untuk abortus imminens? Apakah abortus imminens memerlukan rujukan? Karena di sini banyak juga nih yang menjawab merujuk nih. Kita ingat ya bahwa abortus imminens itu dia berupa ancaman, masih bisa dipertahankan. Nah, karena dia masih bisa dipertahankan, inti penanganannya adalah kita anjurkan ibu untuk tirah baring dan kita observasi apakah perdarahannya bertambah banyak atau tidak. Jika perdarahannya bertambah banyak, baru kita lakukan rujukan. Sehingga jawaban yang tepat itu menjadi yang C. Kalau untuk dia perdarahan boleh tidak dilakukan VT atau boleh tidak di PD. Nah, PD pada kasus perdarahan itu boleh dilakukan ya. Boleh jika perdarahannya itu terjadi di usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Tidak boleh kita lakukan pemeriksaan dalam ya, ini PD atau VT. Tidak boleh PD atau VT jika perdarahannya ini terjadi di trimester 2 atau di trimester 3. Jadi yang tidak boleh VT itu adalah jika dia perdarahan antepartum ya, atau perdarahan trimester 2, trimester 3. Kalau dia masih kurang dari 20 minggu boleh. Bahkan wajib ya untuk menegakkan diagnosa. Kenapa tidak kolaborasi? Karena lokasinya di BPM. Kalau di rumah sakit kita bisa berkolaborasi. Tapi kalau lokasinya di BPM maka kita tidak berkolaborasi. Kalau kita bilang suruh ke SPOG aja Kak, itu bukan kolaborasi, namanya rujukan. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada perempuan hamil 32 minggu yang ingin melahirkan di kampungnya. Untuk pulang kampung dia harus naik pesawat selama 2 jam. Apakah nasihat yang bidan berikan kepada klien? Di sini jawaban teman-teman terpecah di antara minum obat penguat kandungan dan juga mobilisasi selama di perjalanan. Yang harus kita ingat itu adalah
sebenarnya apa sih risikonya ibu hamil naik pesawat kan gitu ya. Risikonya ibu hamil naik pesawat itu adalah yang pertama, karena kalau kita naik pesawat itu kan ada ketinggian ya. Kita berada dalam ketinggian, ketinggiannya itu bisa sampai 2.000 kaki, 3.000 kaki, itu kan cukup tinggi sekali gitu ya. Nah, ketika manusia ini berada di ketinggian tertentu, maka muncul risiko yang namanya DVT atau deep vein thrombosis. Apa tuh? Ini adalah gangguan penggumpalan darah. Apalagi ibu hamil. Ibu hamil ini kan dia nggak di ketinggian aja dia berisiko untuk mengalami gangguan penggumpalan darah. Makanya ibu hamil itu berisiko varises, ibu hamil berisiko mengalami tromboflebitis kan gitu ya. Nah, apalagi dia hamil ditambah dengan ketinggian. Jadi ada risiko gangguan penggumpalan darah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, risikonya adalah ibu hamil ini bisa mengalami kekurangan oksigen. Karena semakin tinggi, kadar oksigennya semakin rendah atau semakin tipis, ya. Nah, kalau ibu hamil kekurangan oksigen, maka risikonya ke janin. Nah, dari dua risiko yang mungkin muncul ini, ya, di antara opsi yang ada, kita bisa menjawab yang C. Kak, kok mobilisasi? Kan dia di dalam pesawat. Mobilisasi itu tujuannya adalah ini, untuk mengurangi terjadinya risiko gangguan penggumpalan darah. Apalagi ini perjalanannya lama 2 jam. Di pesawat itu kan jarak antar duduknya pendek. Kalau orang naik ekonomi, kalau orang naik bisnis ya beda ya. Kalau dia naik ekonomi, jarak antar bangku itu pendek, sempit. Ibunya duduk dengan kaki menekuk dalam waktu 2 jam. Apa risikonya? Kakinya bengkak atau risiko penggumpalan darah. Nah, karena itu ibu hamil biasanya diletakkan duduknya di dekat lorong. Supaya apa? Supaya dia bisa bangun dan berjalan-jalan di sekitar lorong pesawat, ya. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kalau tidak ada yang C, bisa jawabannya benar yang E. Gitu ya. Tapi di antara opsi E dan C ini yang lebih tepat berkaitan dengan risiko yang mungkin muncul itu adalah yang C. Di buku jawabannya yang E karena yang C nggak ada opsinya. Makanya saya bilang kalau ada opsi C dan E, teman-teman pilihnya yang C karena ini yang sebenarnya lebih berhubungan. Kalau misalnya nggak ada opsi yang C, boleh jawabnya yang E. Apalagi kalau usia kehamilannya sudah di atas 36 minggu, takutnya lahiran di atas pesawat nanti kan. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu soal yang sama pilihnya yang C ya, jangan minum obat penguat. Kalau misalnya tidak ada opsi yang C, baru teman-teman jawab yang E. Karena ini 2 kali keluar di soal SKB tahun 2000 berapa ya? Bukan, 2018. Ya, di soal SKB 2018 ini juga keluar, tapi nggak ada opsi yang C, adanya opsi yang E. Nah, yang di modul itu yang 2018. Nah, di 2020 kemarin muncul opsi mobilisasi. Jadi teman-teman jawab yang C ya, karena itu yang lebih sesuai. Kemudian soal berikutnya. Dalam soal ini fundusnya teraba bulat, keras, dan melenting. Bagian terendahnya bulat dan lunak. Berarti diagnosa yang bisa kita tegakkan apa? Diagnosanya adalah sungsang. Nah, sekarang kalau dia presentasinya bokong, dia masih hamil 32 minggu, maka apa yang bisa kita lakukan? Masih bisa kita harapkan untuk si bayinya berputar kan gitu ya. Nah, supaya dia bisa berputar, maka anjurkan ibu untuk sujud. Nah, sujud itu namanya posisinya adalah knee chest ya. Nah, saya lihat di sini masih banyak yang salah menjawab, ada yang menjawab senam hamil, jongkok gitu ya. Ini sepertinya karena teman-teman kurang jeli membaca soalnya. Jadi perhatikan betul hasil dari pemeriksaan ya di dalam soal. Kalian harus mengkaji satu-satu. 32 minggu fundusnya bulat loh, nggak normal dong karena harusnya yang ada di atas itu kan bokong. Ini kok malah keras, berarti ini kepala gitu ya. Jadi hati-hati membaca data, jangan sampai ada data yang terlewat supaya jawabannya tidak salah.
Buat teman-teman yang saat ini sedang menjadi mahasiswa D3 dan profesi bidan dan akan menempuh UKOM, teman-teman bisa belajar menggunakan buku kupas tuntas kisi-kisi soal UKOM profesi bidan dari Widya Medika. Buku ini bisa untuk D3 dan profesi bidan loh. Harganya hanya Rp160.000 selama masa promo. Selain itu, Widya Medika juga memiliki program bimbel UKOM baik offline maupun online. Dan juga terdapat bimbel SKB dan P3K Bidan. Untuk informasi dan pendaftaran, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di 0813 6656 1226 atau 0851 6276 1226.